Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Nenek. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tangannya dengan lihai meraih satu persatu binatang menjijikan itu dan mengunyahnya dengan lahap. Rina semakin kalut. Tubuhnya seketika membeku saat sosok mengerikan itu tiba-tiba menatapnya tajam dan mengulas senyum sinis padanya. "Nyonya, makan." Rina terjebak. Tubuhnya tidak mampu bergeser kemanapun. Susah payah ia berdiri, tapi detik berikutnya tubuhnya kembali meluruh di lantai. Tubuhnya lemas dan rasa kantuk tiba-tiba datang menyerang. Sedang makhluk itu melesat cepat ke arahnya dan kini berada tepat di hadapannya. Samar dan berbayang, Rina pasrah saat makhluk itu menarik wajahnya dan menekan mulutnya hingga terengah-engah. Aroma anyir dan bau bangkai menyeruak dan menusuk hidungnya. Tapi Rina tidak mampu menghindar. Tubuhnya amat lemah hingga untuk bergerak pun susah. "Lepas!" Dengan sisa tenaganya, Rina berusaha melepas cengkraman tangan sosok menyeramkan yang kini tertawa nyaring melihatnya. Sia-sia, tenaga makhluk itu terlalu kuat. Pandangan Rina semakin mengabur. Samar-samar makhluk berwajah hitam dengan mata yang bolong dan dipenuhi belatung itu mengeluarkan banyak kecoa yang begitu banyak dari mulutnya. Wah. Ia menyemburkan beratus kecoa ke wajah Rina. Rina mengejang, menahan sakit dari semburan ratusan hingga ribuan serangga berkaki banyak yang menyerang tubuhnya. Rina berontak saat puluhan kecoa masuk ke dalam mulutnya dan mengoyak tenggorokannya. Bisa ia rasakan kaki tajam itu berebut masuk. Rasa sakit dan perih tidak bisa diungkapkan. Beberapa ekor masuk ke dalam telinganya dan merobek gendang telinganya. Darah mulai mengucur dari hidung dan telinga seiring dengan gesekan kaki serangga yang masuk melalui lubang hingga masuk dan merusak organ dalamnya. Tubuh Rina bergetar menahan rasa sakit. Matanya terbelalak dan tidak lama tubuh itu lemas. Setelah puas menyiksa, sosok menyeramkan itu berdiri dan menarik tubuh Rina yang sudah tidak bernyawa ke atas ranjang. Ia pun kembali mengawang dan menggantung tubuhnya seperti semula. Asap hitam pekat keluar dari mulutnya dan masuk ke dalam lantai marmer hingga tanpa bekas. Bagas menatap adiknya penuh makna. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Teringat mama yang dari siang tidak nampak batang hidungnya. "Dek, mama kok nggak kelihatan ya, Dek? Kakak jadi khawatir," ucap Bagas lesu. Gandhi hanya melihatnya sekilas. "Mungkin lagi bersih-bersih di bawah, Kak. Lagian ogah banget turun ke bawah, bau bangkai," keluh Gandhi. Pandangannya masih tertuju pada gadgetnya. "Tapi Dek," Bagas menghentikan ucapannya. Ia menarik nafasnya dalam. Tak tak tak. Suara ketukan terdengar di pintu kamar mereka. Bagas langsung beranjak. Ia yakin itu mama. Setengah berlari Bagas menuju pintu dan membuka pintu. Krak. Bagas terhenyak saat melihat seseorang berdiri dengan sudut bibir yang ditarik di kedua sisi. Senyum penuh misteri yang tidak pernah ia lihat dari seorang ajeng kakaknya. "Bagas, cari mama?" tanyanya. Bagas tidak menjawab. Matanya tidak henti memperhatikan Ajeng yang tampak berbeda. Tatapan matanya penuh curiga, sedang Ajeng hanya tersenyum sinis padanya. "Mama memang di mana, Kak?" Gandhi tiba-tiba menimpali. "Mama lagi ngobrol sama Bi Jumi." Suara Ajeng terdengar seperti dibuat-buat. Bagas menahan Gandhi saat adiknya itu bergeser dan hendak mendekati Ajeng. "Jangankan, kakak punya firasat buruk,"
Bagas menggelengkan kepalanya, seolah memberi kode padanya. Gandhi melepas tangan Bagas. "Jangan pikiran buruk, mana mungkin Kak Ajeng mau nyakitin kita." Seolah tidak mendengar ucapan Bagas, Gandhi berdiri dan melangkah mendekati Ajeng kakaknya. "Ayo Kak Bagas, kita cari Mama," ajak Gandhi. Bagas mengangguk pelan. Ia akhirnya mau mengikuti jejak Ajeng dan Gandhi yang mendahulunya. Meski ia tetap waspada melihat keanehan sikap Ajeng yang menurutnya amat berbeda dari biasanya. Ajeng yang biasa jutek dan berbicara seenaknya, hari ini terlihat kalem. Dari gaya berjalannya pun berbeda. Ia berjalan dengan anggun, pakaian yang melekat terkesan menjiplak lekuk tubuh seksi. Berbeda dengan Bagas, Gandhi tampak cuek dan terkesan biasa. Ia pun mengobrol tanpa rasa ragu dengan Ajeng. Saat kaki mereka menjejak di lantai, mereka serentak menghentikan langkah saat mendengar suara orang berbincang. Serentak menatap ke arah ruang tengah di mana Bik Jum dan Mama berbincang. Bagas lega saat melihat mamanya baik-baik saja. Tidak mau membuang waktu, ketiga orang itu melangkah cepat. "Mama," panggil Bagas. Bertepatan dengan suara Bagas yang membahana, terdengar ketukan pintu di depan rumah. "Ajeng," panggil seseorang di luar yang membuat Gandhi dan Bagas saling bertukar pandang. Bagas hendak melangkah ke arah pintu, tapi tangan Ajeng menghalanginya. "Jangan buka. Masuk kembali ke kamar," tita Ajeng dengan suara parau dan tertekan. Bagas terdiam, begitu juga Gandhi. Tapi dua orang kakak beradik itu tidak selangkah pun bergerak dari tempatnya. Sedang Mama dan Bik Jumi menatap ke arah pintu tanpa pergerakan. "Ajeng, buka Ajeng." "Nyai." Tiba-tiba Bik Jumi mendekat ke arah Ajeng yang nampak marah. "Nyai, kau juga masuk. Jangan ada yang membuka pintu." Kali ini suara Ajeng terdengar bergemuruh. Bagas dan Gandhi bertambah bingung. Kemana sikap lembut Ajeng tadi? "Dok, dok, dok. Buka. Kau yang menguasai tubuh Ajeng. Cepat buka." "Mas Hada? Itu Mas Hada Wiragan," teriak Bagas menunjuk ke arah pintu. "Jangan berani-berani buka pintu, atau kau akan menyesal seumur hidup," ancam Ajeng. Ia menoleh ke arah Bagas, matanya menatap tajam dan penuh amarah. Tap, tap. Dari atas, nenek beserta Tante Desi melangkah turun menuruni anak tangga. Nenek yang dibantu Tante Desi menatap heran ke arah Ajeng dan anaknya. Mengapa tidak segera membuka pintu? Sedangkan suara gedoran mengaung terus-menerus. "Buka pintu, Rin. Ada orang di luar. Kok malah melamun?" Wanita yang dipanggil Rina itu malah menatap Ajeng. Meski kesal, ia memberi kode untuk membuka pintu. Rina melangkah pelan ke arah pintu. Ia memutar kunci dan menekan handle pintu. Krak. Begitu pintu terbuka, orang yang berada di luar langsung menyeruak masuk dan tubuh Rina terdorong. "Mas Hada," panggil Bagas. Tatapan Sada langsung tertuju pada Bagas. "Bawa nenek menjauh dari Ajeng," titah Sada. Bagas mengangguk dan membawa nenek menjauh. "Apa yang kamu lakukan, sayang?" Ajeng mendekat ke arah Sada yang tampak emosi. Giginya bergemerutuk. "Kau jangan berpura-pura. Mana Ajeng?" hardiknya. "Apa-apaan, sayang? Ini aku." Gadis itu mendekat, tapi Sada malah menampik tangannya. "Pak Ustadz, silakan masuk dan lihat sendiri." Tiga orang memakai gamis panjang berwarna hitam itu masuk dan berada di balik tubuh Ajeng. "Apa-apaan ini? Ajeng?" Nenek yang tadi menjauh kini mendekati Ajeng. Ia tidak terima dengan perlakuan Sada. Sedang Rina, ia beringsek menjauh bersama Bik Jum, seolah tahu bahaya yang akan mengintai mereka. Tiga orang berpostur tinggi dan berjangkit tebal itu masuk. Tatapan mereka tajam dan mengitari semua sudut rumah. "Berhenti!" Suara mereka serentak meninggi saat melihat Bik Jum dan Rina berlari menyelamatkan diri. Bagas hendak mendekati ibunya, tapi nenek menghadangnya. "Jangan, sepertinya ada yang tidak beres dengan mama dan kakak kalian." Bagas dan Gandhi menurut. Mereka terdiam saat tiga orang bergamis gelap itu mengejar mamanya dan Bik Jum. Rina dan Bik Jum terpojok saat ketiga orang itu menghadangnya dan mampu menyela langkahnya. "Kau, lebih baik kalian kembali ke alam kalian. Bisa-bisanya menjelma jadi manusia."
Salah satu ustadz itu menunjuk ke arah dua wanita di hadapannya. Wanita yang tak lain adalah Bijum dan Rina itu terdiam. Mereka saling melempar pandang. Desi, apa yang terjadi dengan Rina? Kenapa ia tampak berbeda? Nenek mencoba meraih tangan anaknya yang berada di belakangnya. Tapi orang yang diajak bicara diam saja. Desi. Wanita tua itu terperangah dan terengah saat melihat anaknya Desi mendongak ke arah langit-langit dengan tubuh yang menegang. Desi. Kalut, nenek mengguncang tubuh Desi yang tidak juga menyahut. Ah. Samar nenek melihat asap pekat masuk ke dalam mulut anaknya yang menganga. Desi lalu menurunkan kepalanya dan menatap nenek dengan senyum yang menakutkan. Matanya penuh dengan warna hitam. Bagas dan Gandhi pun tidak kalah terkejut melihat keanehan yang terjadi pada bibinya itu. Desi melesat cepat ke arah tiga ustadz yang saat ini sedang membaca doa di hadapan Rina dan Bijum yang tampak kesakitan. Panas, panas, teriak Bijum dan Rina sembari menutup telinga mereka. Desi, apa yang kau... Desi mengangkat kursi kayu dan mengarahkannya pada tengkuk salah satu ustadz hingga Pak Ustadz terkapar tidak berdaya. Ustadz, refleks Sada hendak berlari ke arah ustadz. Tapi tangan Ajeng Kawi menghadangnya. Apa-apaan kau? Lepaskan! Ucap Sada saat merasakan cengkraman di tangannya. Ia menatap benci wanita yang mirip dengan kekasihnya itu. Apa kau benar-benar ingin bertemu dengan kekasihmu itu? Tapi nyawamu akan jadi taruhannya. Ucap wanita itu dengan senyum jahatnya. Mas Sada, jangan dengerin dia. Aku tahu dia bukan Kak Ajeng. Bagas yang sedari tadi diam tidak lagi mampu menahan emosinya melihat kekacauan yang ada di hadapannya. Teriakan panas dari mamanya dan Bijum serta Desi yang berusaha menyerang dua ustadz yang lain membuat suasana menjadi gaduh. Bagas yang sedari awal sudah curiga melihat kelakuan aneh Ajeng, kakaknya, semakin yakin jika di hadapannya itu bukan saudarinya. Gandhi, jaga nenek dek, kakak mau bantu ustadz yang diserang bule. Ucap Bagas pada adiknya. Nenek yang juga bingung berusaha menghalangi Bagas untuk pergi. Bagas, jangan. Nenek, jangan halangi Bagas. Mungkin ini jawaban dari keanehan yang kita alami beberapa hari ini. Bagas mencoba meyakinkan neneknya. Nenek menyerah dan membiarkan Bagas berlari ke arah ustadz. Ia menarik tubuh Desi yang masih memukul ustadz meski sudah tidak bergerak. Sedang dua ustadz sedang melawan Rina dan Bijum. Buk! Desi terlempar ke dinding dan pingsan seketika saat adu kekuatan fisik dengan Bagas. Melihat Desi terkapar, tubuh nenek lemas dan ia pun ambruk, pingsan. Sementara Bagas berusaha membangunkan ustadz yang tadi sempat pingsan. Beruntung ustadz itu kembali bangkit dan membantu dua rekannya dengan fisik dan dia yang mengalun kencang. Rina dan Bijum mematung. Saat yang bersamaan, dari belakang tubuh mereka keluar pusaran angin yang mengeluarkan kilat dan cahaya. Tangan-tangan bermunculan dan menggapai-gapai menarik tubuh Bijum dan Rina secara bersamaan. Begitupun Ajeng. Begitu melihat pusaran angin, ia lantas menarik tangan Sada dan masuk ke dalamnya. Mas Sada! Teriak Bagas dan tiga ustadz serentak. Namun sulit bagi mereka untuk menolong Sada karena pusaran segera hilang saat Sada masuk ke dalamnya. Bagas menangis histeris. Begitupun Gandhi saat melihat mama mereka hilang begitu saja di dalam pusaran angin kencang. Sepertinya Mas Sada masuk ke dunia lain, ucap salah satu ustadz sembari mendesak. Apakah mama saya tidak bisa kembali pulang, Ustadz? Bagas mengusap matanya. Sedang Gandhi yang sejak tadi menjaga nenek pun turut mendengar dengan dada yang berdegup kencang. Para ustadz menatapnya sendu. Ada keraguan saat ini menjawab pertanyaan Bagas. Dia bukan mamamu, tapi jin yang punya kekuatan besar, jin kafir yang mampu berubah wujud. Salah satu ustadz berkulit putih dengan mata sipit menepuk bahu Bagas pelan. Maksud ustadz, jadi mama saya mana? Hati Bagas tersayat. Begitupun nenek yang sudah siuman. Jika dia bukan Rina, lantas di mana anak saya, Ustadz? Mata nenek berkaca-kaca. Ucapan Ustadz barusan bagai pukulan baginya. Kemungkinan tubuh Ibu Rina masih berada di rumah ini.
karena sesungguhnya mereka butuh energi yang amat besar untuk bisa membawa orang asing ke alam mereka. Ustadz itu kembali menjelaskan. Kalau begitu, Ustadz Arfa, Ustadz Naufal, mari kita lakukan pencarian di seluruh rumah. Kita jangan membuang waktu karena nyawa Mas Sadawira sedang dalam bahaya. Baik Ustadz Latif, ucap dua ustadz serentak. Pak Ustadz, apa kami boleh membantu? Tanya Gandhi. Ustadz menggeleng. Kalian jaga nenek dan wanita ini saja. Ustadz Arfa dan Ustadz Naufal, tolong angkat wanita itu dan letakkan di sofa. Ustadz Latif yang menjadi pimpinan memerintah. Dengan segera dua ustadz itu melakukan perintahnya. Mereka berpencar, dua ustadz di lantai atas dan satu orang di lantai bawah. Hanya berselang 5 menit saat Ustadz Latif membuka pintu kamar dekat dapur, suara teriakannya terdengar membahana. Astagfirullahaladzim. Ustadz Arfa, Ustadz Naufal, cepat ke sini. Mendengar ucapan Ustadz, bukan cuma dua temannya yang datang, Bagas dan Gandhi pun mendekat. Nenek ingin ikut, tapi kepalanya terasa pusing. Ia lebih memilih menunggu di sofa menemani Desi. Ya Allah Mama. Tubuh Bagas terasa melayang. Tangisnya pecah begitu saja. Sedang Gandhi, di sela tangisnya, ia melangkah mendekati sosok mamanya yang terletak di atas kasur dengan posisi tertelungkup. Matanya melotot dengan darah yang merembes di mulut yang menganga, di hidung dan juga telinganya. Mama tidak sendiri karena ada mayat Bik Jumi yang menggantung di atasnya dengan keadaan yang sudah membusuk. Salah satu matanya melotot dan satunya hilang dipenuhi belatung. Kulit membiru dan sebagian menghitam. Perut besar dengan lidah yang terjulur. Bau menyengat bangkai membuat semua orang yang masuk terbatuk, termasuk Gandhi dan juga Bagas yang masih menggelosor di lantai. Mama, tangisnya. Terseok, nenek dan Desi yang baru saja sadar melangkah mendekati kamar Bik Jum karena mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam kamar. Pak Ustadz, apa yang... Mbak Rina... Desi yang saat itu memapa tubuh renta ibunya menunjuk ke arah kasur yang seketika membuat pandangan nenek mengarah ke tempat yang sama. Mata nenek membola, wajahnya pias melihat anak perempuannya kini tergeletak tidak bernyawa. Darah yang keluar dari setiap lubang di mukanya. Kita harus segera lapor polisi, meski ini sepertinya bukan kasus pembunuhan biasa, seru Ustadz Latif yang diangguki dua temannya, Arfa dan Naufal. Ustadz Arfa dengan sigap menelpon polisi, sedang semua orang yang berada di tempat dipaksa menyingkir dari tempat kejadian. Gandhi, jangan sentuh ibumu, takut ada sidik jari yang tertempel di sana. Ayo, kita tunggu di luar. Ustadz Latif menyentuh bahu Gandhi yang hendak mendekati mamanya. Gandhi terisak. Ia akhirnya menuruti perintah Pak Ustadz dan berbalik menuju nenek dan keluarganya yang lain. Mereka semua menangis sesekukan. Kematian Rina benar-benar menjadi pukulan keras yang membuat dunia mereka runtuh. Mereka beringsut dari kamar Bik Jum dan duduk di ruang tamu, tenggelam pada pikiran masing-masing. Sementara menunggu kedatangan polisi, mari kita bantu Mas Sada. Saya takut jika kita kelamaan, Mas Sada tidak akan pernah kembali, usul Ustadz Latif. Kedua temannya setuju dan mencari tempat yang lebih luas. Mereka membuat lingkaran dan saling berpegangan tangan. Mata tertutup dan merapal doa. Buk. Tubuh Sada terpental saat pusaran itu tertutup. Sedang tubuh Ajeng terbaring di sebuah kasur berukir kepala naga berwarna emas. Sada hendak bangkit dan berlari menuju Ajeng yang nampak tertidur. Sada, Mas Sada, panggil suara tanpa wujud. Sada memperhatikan dengan seksama. Suara tidak berasal dari tubuh Ajeng yang terbaring di kasur. Slap. Lepas. Entah dari mana datangnya, akar pohon yang besar dan kuat melilit tubuh kekarnya hingga Sada sulit bernafas dan sesak. Tidak semudah itu, Sada. Kau tentu tidak bisa semudah itu mendapatkan kekasihmu. Tiba-tiba dinding bergerak dan bergetar seperti sebuah pintu yang terbuka lebar dan menampilkan sosok ayu tapi bermata tajam. Wanita dengan kebaya hitam dan sanggul yang dihiasi mawar hitam. Kain panjang hitam melilit tubuhnya yang ideal. Parasnya amat cantik, tapi tatapannya begitu misterius dan tajam. Senyumnya pun terkesan sinis dan penuh kepalsuan.
gadismu akan segera mati. Ia tidak akan kembali ke tubuhnya karena aku yang akan menguasai tubuh lemah itu. Bibir merah semerah darah itu mengerucut ke arah tubuh Ajeng yang membeku. Jangan berani-berani menyentuh tubuh kekasihku, bekik Sada. Kenapa? Jika kau mau bercinta dan berjanji akan mengabdi padaku, gadismu akan aku lepaskan. Sada terdiam sejenak, tapi sejurus kemudian. Cih, jangan harap aku mau mengabdi pada setan busuk sepertimu. Sada meludah. Perbuatannya itu membuat Nyai murka. Pengawal, bawa wanita itu ke sini. Brak. Apa-apaan kalian? Lepaskan. 4 orang wanita dengan kebaya berwarna merah menarik tubuh Ajeng tanpa rasa kasihan. Gadis itu diseret paksa keluar kamar dan melewati lorong gelap dan lembab. Bau-bau anyep dan tidak sedap menguar sepanjang langkah Ajeng yang terseok-seok. Bau nanah, anyir darah, dan bangkai bergantian merasuk ke dalam indera penciuman Ajeng. Tolong lepaskan kami. Sayup-sayup terdengar rintihan minta tolong. Perlahan suara itu semakin jelas. Ajeng tahu suara itu berasal dari penjara yang akan ia lewati nanti. Namun di antara suara itu ada suara yang amat ia kenal. Itu suara mamanya. Tapi ia ragu. Mana mungkin mamanya ada di sini. Lorong gelap itu perlahan diliputi cahaya meski remang-remang. Ajeng menunduk saat melewati barisan penjaga. Ia tidak ingin melihat pemandangan mengerikan tawanan yang rata-rata tubuhnya tidak utuh dan penuh darah. Ajeng, ini mama. Seketika Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke samping. Ia terperangah saat melihat mamanya yang mengulurkan tangan bersama Bik Jumi di sampingnya. Mama. Ajeng menyetak tangannya hingga terlepas dari genggaman wanita berkebaya merah. Mama. Tangis pilu merembes dari Ajeng, mamanya dan juga Bik Jumi. Mama kenapa bisa di sini? Ajeng, mama. Sat. Ajeng. Wanita itu tanpa rasa kasihan menarik rambut Ajeng hingga gadis itu merintih kesakitan. Ajeng kembali ditarik rambut dan tangannya, menjauhi mamanya yang memanggil-manggil namanya. Ajeng, mama. Nona Ajeng. 4 orang wanita bertampang sangar itu terus menyeretnya hingga mereka tiba di suatu pintu besar berwarna hitam pekat. Pintu berbahan besi itu terbuka saat salah satu dari mereka mengetuknya. Buk! Tubuh Ajeng didorong begitu saja hingga tersungkur di lantai. Gadis itu mengadu dan mengelus kakinya yang sakit. Ajeng! Ia terpaku saat mendengar suara yang amat ia kenal, suara kekasihnya. Dalam hitungan detik mata itu melesat mencari sumber suara. Terdiam saat melihat si pemilik suara, pemuda tampan yang selama ini ada di hatinya. Mas ada. Tapi detik berikutnya Ajeng menggelek. Ia yakin ini hanya trik dari makhluk jahat yang selama ini menyekapnya. Ajeng, sini. Benar kata Ajeng. Dari tempat yang berlawanan, seorang laki-laki datang dari balik tembok yang bergeser beserta wanita cantik berkebaya hitam. Mereka melangkah mendekati Ajeng yang bingung. Kenapa bisa ada 2 Sada? Mana Sada yang asli? Apa mereka semua palsu? Berbagai pertanyaan berseliweran di otaknya. Apa benar ini Sada? Bagaimana ia bisa ada di tempat mengerikan ini? Ajeng sayang, ini Mas Sada. Panggil lelaki yang tubuhnya terikat dengan akar pohon. Mas Sada, lirihnya. Ajeng, ini Mas di sini sayang. Suara lain memanggilnya. Pemuda di sudut berbeda itu punya suara dan aksen yang sama. Ajeng semakin bimbang, yang mana Sada? Sedang wanita yang berada di samping Sada itu naik ke atas panggung dan duduk di sebuah kursi berukir kepala naga berwarna emas. Pilihlah kekasihmu, tapi jika kau salah memilih, ia akan abadi di sini bersamaku. Ajeng memindai tatapannya secara bergantian antara Sada yang terikat akar atau Sada yang menyunggingkan senyum manis padanya. 2 paras yang sama dengan raut wajah berbeda. Salah satu penuh rasa rindu dan satunya nafsu. Ajeng mundur beberapa langkah saat Sada yang berada di samping wanita berkebaya hitam itu mendekat. Batinnya berkata jika lelaki itu bukanlah Sadawira, pacarnya. Ia terus mundur seiring langkah lelaki yang jaraknya hanya tinggal beberapa meter darinya.
Ajeng terpojok, punggungnya menyentuh dinding yang terasa lembab dan bau. Gadis itu hendak menghindar, tapi dua tangan kekar berotot itu dengan sigap mengunci dirinya. "Mas, tolong lepaskan," pinta Ajeng. "Ajeng!" Sedang lelaki yang berada di sudut berbeda tampak berontak dan mengamuk, tapi kekuatannya kalah jauh dengan kekuatan gaib yang menahannya. "Aku rindu padamu, Ajeng." Lelaki di hadapannya itu dengan beringas menciumi leher dan pipi Ajeng. Gadis itu meronta, dua tangannya berusaha mendorong tubuh yang menghimpitnya. "Jangan kau sentuh Ajeng, dia milikku," teriak Sada yang lain. Melihat kejadian di hadapannya, Ajeng semakin yakin jika yang ada di hadapannya ini bukan Sada. Memang ia pernah berbuat dosa dengan Sada, ia mengakui itu, tapi sesungguhnya itu terjadi karena ia merayu Sada. Sada adalah sosok yang baik. Selama beberapa tahun berpacaran dengannya, Sada selalu menjaganya. Semua karena Ajeng, hingga pertahanan itu hancur dan menyebabkan mereka masuk ke dalam lubang iblis yang teramat dalam. "Kau bukan Sada." Sekuat tenaga Ajeng mendorong lelaki di hadapannya hingga mengurai jarak di antara mereka. "Aku Sada, sayang, dia yang bukan Sada," tunjuknya pada lelaki yang terikat akar. Pemuda itu semakin meronta. Ajeng mengulas senyum tipis. "Aku memilih lelaki itu." Dengan yakin Ajeng menunjuk ke arah lelaki yang berada di pojok ruangan itu. "Tidak semudah itu, Ajeng. Kau harus menyenangkan peliharaanku dulu." Tubuh Ajeng seperti tersedot. Wanita berparas cantik dengan senyum mengerikan itu memainkan jarinya hingga Ajeng terpaksa mendekat padanya. "Kau lihat dia, itulah tubuhmu. Kau bisa kembali asal kau dengan sukarela melayani panglimaku, Gendruwo, dan tentunya Sada pacarmu juga harus aku nikmati terlebih dahulu," tukasnya. Kening Ajeng mengernyit. Penawaran yang tidak masuk akal. Ia tidak ingin mengorbankan Sada atas semua perbuatannya. "Aku tidak ingin kembali ke tubuhku. Kau bisa ambil nyawaku asal kau bebaskan kekasihku." "Ah, Ajeng, jangan bicara begitu. Kita pulang sama-sama," teriak Sada. "Enggak, Mas, mereka ini iblis. Tidak ada satu kata pun yang bisa dipercaya dari mereka. Pasti ujung-ujungnya salah satu atau mungkin kita berdua akan abadi di sini." Sada terdiam. Tatapan matanya nanar. Di saat genting seperti ini, ia baru teringat akan penciptanya. Di mana saat ia senang, tidak sedikit pun ingat dan lalai. Malu, hanya rasa malu yang kian menusuk kalbu. Apakah masih pantas ia meminta? "Kau terlalu berprasangka. Apa susahnya melayani pengikutku? Bukankah selama ini juga mereka sudah menikmati tubuh molekmu? Kau lihat, Sada, betapa jeleknya pacarmu." Gadis itu tidak makan maupun minum, dan kau tahu tubuhnya sudah dijamah berulang kali dengan para antek-antekku. Dia tidak sesuci dan sepolos itu, Sada. Tidak bisakah kau buka mata? Mata coklat itu membola. Ia ingin percaya, tapi hati kecilnya tetap percaya pada gadisnya. Ajeng tidak mungkin sehina itu. Tapi pil kekecewaan harus ia telan saat gadisnya itu menatapnya dengan raut wajah penuh kesedihan. "Ajeng, benarkah itu? Kau..." Ajeng terdiam, merasa terpojok dan sulit mengucap sepatah kata pun. "Kau lihat, Ajeng, laki-laki itu bukan aku. Akulah Sadamu, Sada yang asli. Aku tidak akan pernah ragu padamu." Tiba-tiba dari arah belakang tangan kekar itu memeluknya erat. "Lepas, kau bukan Sada." Ajeng berteriak keras seraya melepas tangan yang ada di pinggangnya. "Ajeng!" Sada meskipun masih terikat, ia tetap berusaha keras untuk menolongnya. Meski saat ini hatinya teramat sakit. "Mas Sada!" Brak! Tiba-tiba tubuh Ajeng terangkat ke atas dan dibanting hingga tubuh itu terhempas ke lantai. "Ah!" Darah segar keluar dari mulutnya. Gadis itu mengadu kesakitan. Ajeng menatap nanar sosok yang telah tega berlaku kasar padanya. Asap tebal berwarna hitam pekat menyelimutinya. Begitu asap itu hilang, Sada yang ia lihat berubah menjadi sosok pria bule yang pernah merasakan tubuhnya. Detik berikutnya, asap tebal kembali menyelimutinya, dan saat asap itu hilang, sosok hitam dengan tubuh besar
berbulu lebat. Matanya merah menyorot tajam dan bertarik. Makhluk seperti hewan buas itu tertawa nyaring, membuat tubuh Ajeng bergetar hebat. Jadi kau, ya, inilah aku yang sesungguhnya, dan mulai saat ini kau akan... Ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat. Doa-doa terdengar sayup yang membuat wanita berkebaya hitam itu menutup kupingnya. Begitu juga makhluk berbulu. Akar-akar yang mengikat Sada perlahan lepas. Tertatih dan terseok, pemuda tampan berlangsung pipit itu mendekati tubuh kekasihnya yang tergolek lemah. Ajeng, Ajeng. Sada terheran ketika ia tidak mampu meraih tubuh Ajeng. Ia seperti menangkap angin. Ajeng, masa ada? Entah dari mana datangnya, kilatan cahaya muncul dari langit-langit dan membentuk 3 orang berpostur tinggi dengan janggut yang menghiasi. 3 orang yang tidak lain adalah Ustadz Latif, Naufal, dan Arfa itu melantunkan doa dengan selaras. Ajeng terpekik saat tubuhnya ditarik dengan kuat dan seperti dibanting. Pusing, tapi begitu ia sadar, ia sudah berada di tempat berbeda. Ia berdiri dan berlari mendekati Sada yang masih bingung dan terdiam seorang diri. Mas Sada. Ajeng seketika memeluk tubuh Sada dari belakang. Ajeng. Pemuda itu berbalik dan membingkai wajah kekasihnya. Akhirnya aku bisa menyentuh wajahmu sayang. Susah payah Sada menyeimbangkan tubuhnya. Tanah semakin bergetar. Raungan terdengar dari berbagai sudut dan tempat. Jerit histeris dan makhluk-makhluk gaib bersahutan dan menimbulkan suara ramai juga berisik. Wanita berkebaya hitam dan makhluk berbulu lebat itu menutup telinga dan merontak. Panas, hentikan, panas, teriaknya dengan garang dan lantang. Bukannya berhenti, 3 orang ustadz itu semakin lantang melantunkan doa-doa yang membuat tempat itu bergoyang dan retak. Mata wanita itu melotot dan darah keluar dari seluruh lubang di wajahnya. Ajeng menarik tangan Sada dan berlarian menuju ke 3 ustadz yang meski terengah tidak henti mengucap doa. Suasana semakin riuh dan ramai. Tangis menyayat hati terdengar silih berganti. Lolongan dan jeritan minta tolong memenuhi setiap sudut ruangan. Ajeng berpegangan pada Sada dan dengan sigap membawanya dalam pelukan. Satu persatu makhluk dengan wajah mengerikan itu tumbang. Begitupun wanita berkebaya hitam yang semakin lama wajah cantiknya berubah keriput dan gelambir di seluruh tubuh. Tubuh tetap itu membungkuk dan rambut legamnya memutih tanpa tertinggal sehelai pun. Tubuh ringkih itu melangkah pelan ke arah 3 ustadz dengan menggeram marah. Sialan, kalian akan mati di tanganku, desisnya dengan suara serak dan parau. Sedang makhluk berbulu itu terbakar dan merontak. Tangisnya memekakan telinga, meminta tolong hingga tubuhnya menghangus dan menjadi abu. Belum lagi wanita yang dipanggil Nyai itu mendekat. Tubuhnya sendiri semakin ringkih dan terjatuh. Sama seperti makhluk hitam berbulu, tubuhnya diselimuti api dan menghitam. Ia menjadi segumpal asap hitam dan hilang. Tiba-tiba, tercipta pusaran tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Pak Ustadz memerintah untuk masuk. Kesempatan mereka untuk bisa bebas dari belenggu kerajaan iblis. Namun Ajeng menolak. Ia ingin melepaskan para tawanan yang kini terpenjara, karena di sana ada mamanya dan juga Bijumi. Jeng, ayo keluar bersama kami, pinta Sada. Nggak bisa mas, ada mama di penjara. Ajeng harus menyelamatin mama. Tapi Mbak Ajeng. Saat ketiga ustadz itu sudah bersiap untuk masuk, Sada malah mengikuti Ajeng yang berlarian menyusuri lorong panjang yang lembab. Kecipak air terdengar bersahutan dengan langkah kaki yang menghentak memburu waktu. Deru nafas yang bergemuruh dan tersegal berpacu dengan bumi yang bergetar dan langit-langit yang mulai retak. Sada meraih tangan Ajeng dan mereka berlarian secara beriringan. Mama, panggil Ajeng di sela isak tangisnya. Ajeng, tolong mama. Ajeng berlari semakin cepat dan cerak. Tanpa sengaja kakinya menendang kunci yang ada di lantai berair. Ia terhenyak. Kemana semua penjaga? Mengapa penjara menjadi sepi tanpa penjagaan? Ajeng lalu meraih kunci dan mendekat ke arah penjara. 1, 2, dan 3 pintu penjara akhirnya terbuka. Tapi saat tiba di pintu penjara mamanya, di kejauhan tampak bangunan rubuh dan atap yang runtuh.
"Ajeng, cepat!" teriak Sada. "Sudah Ajeng, selamatkan nyawamu. Kau pantas hidup." "Mama tidak apa-apa nak." "Enggak mah, mama harus pulang sama Ajeng," ucap Ajeng sambil menangis. Namun saat gembok berhasil terbuka, tangan Ajeng tidak mampu meraih tangan mamanya yang bagai angin. "Mama, kau lari duluan, nanti mama menyusul," teriak mama saat runtuhan bangunan perlahan mendekat. Sada begitu saja menarik tangan Ajeng, hingga mau tidak mau gadis itu menurut kembali berlari menuju pusaran angin, di mana 3 ustadz sudah menunggu dengan was-was. Ajeng menghela nafas lega saat mamanya ada di antara mereka berikut dengan Bik Jumi. Mereka akhirnya masuk ke dalam pusaran angin dan brak. Tubuh Ajeng begitu juga Sada terjatuh dari pusaran angin dan membentur lantai. Mereka meringis kesakitan, tapi begitu melihat keluarga mereka ada dan berkumpul di sana, rasa sakit itu hilang dan menjadi perasaan haru yang tidak terkira. "Kakak!" seru Bagas dan Gandhi yang menyambut kedatangannya. Mereka berlarian dan memeluk tubuh Ajeng. Ajeng membalas pelukan mereka dengan erat. Ia lalu mengurai pelukan dan menatap kedua adiknya secara bergantian. "Mana mama?" tanya Ajeng yang membuat kedua adiknya itu mendesah dan wajah mereka berubah bias. "Mama sudah meninggal kak." Bagai disambar petir di siang bolong, mulut Ajeng menganga dan matanya melotot tidak percaya. "Nggak mungkin Gas, mama tadi sama mbak." "Nenek dan bule mana? Mbak perlu bicara," sentak Ajeng. Ia marah karena merasa seperti dipermainkan. "Beneran kak, saat ini nenek dan bule sedang berada di rumah sakit. Kami disuruh menunggu di sini bersama beberapa polisi," jelas Bagas. "Benar Bu Ajeng, 2 orang jenazah sekarang sedang diotopsi, mengingat cara meninggal yang tidak wajar dan kondisi yang mengenaskan." 2 orang polisi mendekat dan menjelaskan. "Mama, tidak mah, itu pasti bukan mama," jerit Ajeng histeris. Tangisnya tumpah saat itu juga. Sada yang baru saja sadar dan mendengar perbincangan mereka berusaha bangkit dan memeluk kekasihnya dari belakang. "Sabar Jeng, sabar. Kita sudah berusaha semampu kita." "Tidak mas, ini semua gara-gara aku. Kenapa bukan aku saja yang mati? Kenapa mesti mama?" "Pantas saja tadi aku tidak dapat menggapai tangan mama. Ternyata ini alasannya. Mama sudah jadi arwah." "Mama, maafin Ajeng mah." Gadis itu menangis sejegukan. Ia bersujud di lantai meratap. Sada yang merasa turut bersalah memeluk Ajeng dari belakang. Begitupun Bagas dan Gandhi. Mereka semua larut pada kesedihan dan luka dalam karena kehilangan orang yang amat mereka cinta. Susah payah Ajeng berdiri di pemakaman bersama Sada. Selama prosesi penguburan mama, Ajeng dan keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis. Meski semalam ia bertemu mama dan orang-orang yang ada dalam penjara dalam mimpinya. Mereka mengucap terima kasih dan selamat tinggal untuknya. Ajeng begitu terpukul, apalagi saat mengetahui mama dan Bik Jum meninggal bukan dibunuh, karena tidak ada sidik jari dan petunjuk apapun. Setelah prosesi usai, Ajeng tidak lupa mengucap terima kasih atas bantuan 3 orang ustadz yang akhirnya menolong mereka. Meski mereka harus rela kehilangan mama yang sangat mereka cinta. Nenek yang sejak kemarin mengurung diri memutuskan untuk pindah dan mencari rumah baru di kota. Rasa trauma pada tempat itu membuatnya enggan berlama-lama berada di sana. Meski sejak kejadian itu, rumah itu terasa tenang dan tanpa gangguan. Sedang Sada tidak ingin kehilangan Ajeng untuk kedua kalinya, dan ia ingin bertobat, memberanikan diri untuk memintanya langsung pada nenek. Ia ingin segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun karena masih dalam keadaan berduka, mereka meminta waktu hingga tahun depan, di mana Ajeng bisa sedikit melupakan rasa pahit, kehilangan dan rasa bersalahnya. Rumah itu akhirnya dibiarkan begitu saja, menua dan akhirnya rusak termakan usia. Tidak ada seorang pun yang ingin singgah apalagi untuk tinggal. Rumor tentang rumah itu membuat orang-orang takut dan memilih menghindar. Apalagi batang-batang besar dan ilalang menutupinya, membuat rumah bergaya Belanda itu semakin tampak angker dan mengerikan.
Kini, Ajeng hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Sedang Bagas dan Gandhi memilih tinggal bersama nenek. Bule Desi ikut merantau bersama suaminya. Meski punya kehidupan sendiri-sendiri, hubungan keluarga itu tetap erat. Ajeng memutuskan untuk tinggal hanya beberapa blok dari rumah nenek, agar ia bisa leluasa melihat nenek dan dua adiknya yang kini sudah bekerja. Hidup memang harus terus berjalan. Kesalahan yang dibuat tidak harus menjadikannya berhenti dan menyesali hidup terus-menerus. Bangkit dan berusaha menjadi lebih baik untuk hidup yang lebih bahagia di masa yang akan datang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.